Annyeonghaseyo, apa kabar semuanya? Di video ini, Min Bora akan membahas drama Korea berjudul Divorce Attorney Sin. Bercerita tentang seorang pria yang awalnya berprofesi sebagai pianis, namun berubah 180 derajat menjadi pengacara yang hanya mengambil kasus perceraian. Bagaimana cerita dan kasus-kasus yang akan diselesaikannya? Ayo simak dulu alur ceritanya. 신문하세요. Episode kelima dimulai dengan pengakuan Choi Jun yang berkata jika dia adalah orang yang mengupload videonya Sung Han. Sung Han yang mendengar itu langsung menyerang Choi Jun dengan mencekik, memukul, menjambak, dan lainnya. Dia berkata jika Choi Jun harus bertanggung jawab akan hal itu. Hyung Gun yang melihat mereka langsung melerainya dan berperan sebagai penengah. Jika Choi Jun menghapus video itu, maka Sung Han harus menerimanya di kantor. Dengan setengah hati Sung Han menyetujui permintaannya. Mengingat dia memiliki banyak karyawan tetapi tidak ada pengacara lain. Hyung Gun juga berkata bahwa itu adalah langkah terbaik untuk perkembangan bisnis mereka. Kemudian ada klien baru yang datang ke kantor mereka. Sung Han meminta So Jin untuk melakukan konsultasi dan harus ikut serta untuk mendengar masalah setiap kliennya. Dia juga meminta So Jin untuk mengontrol ekspresinya karena ada beberapa masalah yang mencengangkan. Klien meminta Sung Han untuk membuktikan perselingkuhan mereka sehingga pasangannya bisa bercerai dengan istrinya. Permintaan mereka membuat Sung Han terdiam 1000 bahasa. Dia juga berkata jika istrinya tahu tentang itu, namun tetap tidak ingin bercerai. Sung Han berkata bahwa mereka berada di pihak yang melakukan kesalahan sehingga sangat sulit untuk memenangkan gugatan cerai. Kliennya yaitu Jisuk berkata jika pasangannya bisa saja meninggal jika dia tidak bercerai. Dia menderita kanker hati dan sangat membutuhkan donor untuk kelangsungan hidupnya. Namun istrinya yang sehat tidak ingin melakukannya. Satu-satunya cara untuk mendapatkan donor adalah dengan menikahi Jisuk karena hanya pihak keluarga saja yang bisa melakukan itu. Bahkan lebih buruk lagi, istrinya tanpa tahu malu menggunakan uang pensiunnya untuk membeli mobil baru dan menginginkan lebih banyak uang untuk membayar uang sekolah anaknya di luar negeri. Sung Han terlihat sedang membereskan rumah dengan suasana hati yang baik karena dia akan bertemu dengan keponakannya. Namun dia diberitahu oleh supirnya Giyong bahwa dia tidak akan menginap dan dijemput jam 9 malam. Sung Han memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan mereka menghabiskan sepanjang hari untuk bermain dan bersenang-senang. Malam itu Sung Han memeluk erat Giyong saat mereka berpisah. Alasan dia menjadi tergesa-gesa adalah karena nenek dari pihak ayahnya akan datang malam itu dan semua orang di rumah menjadi gelisah. Keesokan harinya di kantor Sung Han, Jong Sik muncul dan menyerahkan buket bunga untuk So Jin. Dia melakukan itu untuk mengucapkan selamat karena So Jin bekerja di sana. Namun So Jin sangat terkejut dengan bunga yang dia terima dan tidak tahu harus melakukan apa. Terlihat dia yang masih trauma karena dulu pernah menerima bunga dari selingkuhannya. Karena dia tidak punya tempat tujuan, dia pergi ke toko Mi Ramyun dan meletakkan bunga itu di sana. Sung Han dan Hyung Gun yang berada di toko itu melihatnya dan mengutuk orang yang memberikan bunga, yaitu Jong Sik. Selanjutnya terlihat Choi Jun yang bertemu bos lamanya yaitu Park Hyo Sok. Dia dengan sifat optimisnya merasa senang karena telah pindah ke kantor Sung Han namun masih bisa berhubungan baik dengannya. Terlihat Hyo Sok yang kesal dengan Choi Jun. Dia berkata bahwa surat pengunduran dirinya belum diproses. Secara khusus, dia mengungkit bagaimana Choi Jun yang menjadi mata-matanya dengan mengikuti dan menyelidiki Sung Han saat kasus perceraian Aeran. Hyo Sok juga mengancam Choi Jun jika Sung Han sampai tahu hal itu, dia tidak akan percaya lagi padanya dan juga karirnya akan hancur. Kemudian Choi Jun terlihat sedang diam dan bengong memikirkan masalahnya. Hyung Gun yang melihat itu langsung mendekatinya dan bertanya tentang keadaannya. Mereka memutuskan untuk pergi ke kafe. Choi Jun mengungkapkan kebenarannya tentang mata-mata dan bagaimana dia menangani kasus Aeran. Hyung Gun yang mendengar itu berkata jika dia tidak bisa menjadi penengah mereka lagi dan bercerita tentang bagaimana Sung Han sangat membenci Gemwa. Choi Jun akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Sung Han dan mengungkapkan semuanya. Sung Han terlihat jengkel setelah mendengar hal itu. Namun dia meminta Choi Jun untuk tetap di kantornya saat dia ingin pergi dari sana. Dia berkata jika Choi Jun bisa menjadi mata-matanya Hyo Sok dan Sung Han tidak tahu apapun tentang hal itu. Dia bisa menerima gaji dari Gemwa dan uangnya digunakan untuk makan-makan kantor. Choi Jun terlihat sangat senang mendengar itu. Saat Hyung Gun sedang makan di toko Mi Ramyun,
Dia menerima telepon dari Ji-un yang meminta bantuannya. Dia kesakitan dan membutuhkan dokter namun tidak bisa menghubungi pacarnya. Kyung-gun yang mendengar itu langsung menjemputnya namun dihalangi oleh pemilik toko yaitu Soyeon. Dia dengan sukarela ingin mengantarnya karena Hyung-gun terlihat panik dan tidak stabil. Syukurlah bayinya dan Ji-un baik-baik saja. Tetapi keadaan menjadi canggung saat pacar Ji-un tiba. Dia sangat berterima kasih kepada Hyung-gun dan meminta maaf kepadanya sambil menangis. Hyung-gun bertemu kembali dengan teman-temannya dan bercerita tentang hal itu. Dia menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol. Sung-han dan Jong-sik berusaha untuk menghiburnya. Kasus yang sebelumnya ditangani oleh Sung-han menjadi lebih rumit saat Choi Min-soo datang ke kantornya. Dia adalah putra dari si suami yang belajar di Amerika. Dia datang ke Korea tanpa memberitahu kedua orang tuanya. Dia berbicara dengan Sung-han dan menawarkan diri untuk mendonorkan hatinya kepada ayahnya. Sebagai gantinya, dia ingin orang tuanya berhenti mengirimnya ke luar negeri. Selanjutnya terlihat Sung-han yang menemui si suami. Dia bercerita tentang anaknya yang datang ke kantor. Sung-han bercerita jika awalnya dia akan menolak kasusnya. Dia juga berbicara tentang rencana ke depannya untuk memenangkan kasus itu. Dengan si suami yang harus menanggung dua hal. Pertama, dia harus membatalkan semua asuransi kankernya dan kedua, dia bisa saja menjadi mantan narapidana. Si suami harus benar-benar siap untuk mati. Episode kelima pun selesai. Episode ke-6 dimulai dengan kilas balik saat Ju-hwa masih hidup. Dia terlihat sedang makan mie instan di tos serba sambil melihat-lihat foto Giyong. Kemudian dia melangkah keluar di saat hujan deras sambil memasang raut wajah sedih. Dia menerima telepon dan melangkah perlahan ke jalanan sambil memegang payung merahnya. Dalam keadaan shock, dia tidak sadar jika ada mobil yang datang dan seketika menabraknya. Di waktu sekarang, terlihat Sung-han yang datang ke pemakaman keluarganya. Dia memberikan penghormatan kepada ayah, ibu, dan juga Ju-hwa, lengkap dengan selai coklat kesukaannya. Sikap Sung-han yang selalu ceria dan jenaka segera runtuh ketika berbicara tentang harapan hidupnya yang sudah hilang yaitu adiknya. Adik perempuannya meninggal sebelum waktunya dan penyebab kematiannya itu masih diselimuti misteri. Sung-han akhirnya kembali ke kantor. Dia menyapa semua orang dengan ucapan selamat pagi meskipun itu sudah lewat jam makan siang. Semua karyawannya bingung dengan sikap Sung-han kecuali Hyung-gun dan Jong-sik yang ada di sana. Kemudian ibu mertuanya Ju-hwa yang bernama Geum-hee muncul. Dia menanyakan keberadaan Sung-han namun Jong-sik berbohong dan berkata jika dia ada di luar. Geum-hee yang tidak percaya langsung menerobos masuk ke ruangannya. Sung-han sangat terkejut melihat Geum-hee yang ada di kantornya. Dia bertanya di mana Ju-hwa dimakamkan namun Sung-han yang mendengar itu hanya bisa menahan amarahnya. Dia menolak dengan tegas untuk memberitahunya. Sekali lagi, Geum-hee berkata bahwa kebaikan adalah kelemahan. Seperti yang dia katakan di hari pernikahan adiknya, dan meninggalkan kantor. Adegan selanjutnya membahas tentang kasus Jisuk. Terlihat Ji-yeon atau sang istri yang berteriak pada suaminya dengan menuduh bahwa selingkuhannya yang menyuruh Min-soo untuk pulang. Min-soo berkata jika dia ingin mendonorkan hatinya untuk ayahnya dan Ji-yeon yang mendengar itu langsung marah. Dia menganggap Jisuk atau dia sebut pelacur sebagai orang yang harus bertanggung jawab. Min-soo berkata jika dia tidak mau belajar terlalu keras. Dia terlalu sering pingsan karena mengalami serangan gangguan panik. Namun ibunya tetap bersikeras jika di zaman sekarang semua orang menderita gangguan panik. Min-soo yang mendengar itu marah karena ibunya tidak peduli dengan kesehatannya maupun ayahnya. Dia langsung masuk ke kamar. Kemudian Ji-yeon pergi keluar dan bertemu dengan Jisuk. Percakapan mereka menjadi panas di tempat itu. Semua barang-barang dilempar dan mereka berdua saling berkelahi. Terlihat Choi Jun yang bertemu dengan Park Hyo-sok. Dia meminta informasi tentang kasus yang sedang ditangani Sung-han. Choi Jun juga berkata jika ada orang yang datang sehingga suasana kantor menjadi sangat mencekam. Park Hyo-sok menunjukkan foto Geum-hee kepada Choi Jun dan langsung diiyakan olehnya. Kemudian terlihat Geum-hee yang nampaknya tidak suka dengan ibu tirinya Giyong yaitu Yongju. Dia menanyakan alasan kenapa Giyong tidak boleh bertemu lagi dengan Sung-han dan menuduhnya dengan sengaja menghalangi mereka. Dia juga berkata bagaimana bisa Yongju tidur dengan nyenyak mengingat dia yang telah mengambil alih posisi Ju-hwa. Keesokan harinya, Sung-han melanjutkan kasus Jong-ho ke pengadilan.
Dia memberikan bukti rekaman di mana istrinya yang marah-marah karena suaminya yang membatalkan semua asuransi kesehatan. Terlihat dia yang hanya peduli dengan uang dan sengaja menunggu kematian suaminya agar bisa mengklaim asuransi itu. Adegan kembali terulang saat Sung Han bertemu dengan Jong Ho untuk membahas rencana itu. Dia berkata jika yang menangani asuransinya adalah teman dekat istrinya. Sung Han yang tahu itu dengan sengaja menyuruhnya untuk membatalkan asuransi dan menghubungi pihak perusahaan. Otomatis istrinya akan tahu dan tinggal menunggu reaksinya saja. Namun untuk mengetahui reaksinya, tidak ada cara yang legal alias Jong Ho harus menyadapnya. Itu juga yang membuat Sung Han berkata jika dia bisa saja menjadi mantan narapidana. Kasus selesai dengan bukti yang memberatkan istrinya. Namun pengacara istrinya berkata jika dia akan menuntut si suami atas pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jong Ho berkata jika dia sebentar lagi akan mati, dia tidak akan keberatan menjadi mantan narapidana. Dia menyuruh istrinya untuk menuntutnya. Selanjutnya terlihat mereka bertiga yang berkemah lagi. Namun Hyung Gun mengajak Choi Jun. Dia salah paham dengan mengira bahwa itu adalah pesta penyambutannya dan membawa barang baru yang dia siapkan. Namun semua itu percuma mengingat mereka yang hanya peduli dengan makanan. Choi Jun akhirnya tidur lebih dulu sementara yang lain mendiskusikan hal-hal sulit yang mereka alami. Sung Han berkata jika dia tidak bisa memaki atau berkata apapun saat Gemhi atau ibu mertuanya Ju Hua datang. Dia sangat terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Kemudian mereka bermain gunting batu kertas untuk menentukan siapa yang akan tidur di sebelah Choi Jun. Keesokan harinya Sung Han menerima telepon dari nomor yang sangat dikenalnya. Nomor itu ada di riwayat panggilan terakhir adiknya sebelum meninggal. Namun polisi tidak bisa menyelidikinya karena itu bukan sebab kematian Ju Hua. Dia meninggal karena kasus tabrak lari. Nomor itu tidak lain adalah milik Yongju. Dia adalah ibu tirinya Giong dan juga wanita yang bertanggung jawab atas firma hukum Gemwa. Dia berkata ingin bertemu dengan Sung Han terkait Giong. Sung Han langsung menolak dan menutup teleponnya. Dia datang ke kantornya dan langsung mewarnai anggur terakhirnya sambil membulatkan tekad. Sojin yang sedang makan siang di toko mie ramyun terkejut melihat Hyung Gun yang datang dengan membawa kereta bayi. Dia berkata jika kereta itu akan diberikan ke kenalannya. Dia ingin menitipkan kereta itu di sana sampai jam kerjanya selesai. Namun Sung Han dan Jong Sik melihat kereta bayi itu dari luar toko dan memergoki Hyung Gun yang sebenarnya akan memberikan itu ke istrinya. Sung Han berkata jika bukan kereta itu yang harus diberikan, melainkan surat cerai. Hyung Gun berkata jika dia sudah menandatangani semua dokumen cerai dan bersiap untuk bertemu Jiun. Kereta bayi itu merupakan hadiah perceraian. Mereka menawarkan diri untuk menemani Hyung Gun namun langsung ditolak olehnya. Hyung Gun bertemu dengan Jiun malam itu dan dia meminta maaf karena terlalu lama. Saat dia pergi, Hyung Gun mulai menangis. Sung Han dan Jong Sik menyelinap ke kafe namun ketahuan oleh Hyung Gun. Mereka mengajaknya pergi untuk minum dan menghiburnya. Namun Hyung Gun menginginkan whisky yang mahal yang ada di bawah wastafelnya Sung Han. Keesokan harinya, seorang pria dari H6 muncul di kantor. Sung Han berkata jika di H6 banyak pengacara yang handal, kenapa dia jauh-jauh datang ke kantornya? Dia mengeluarkan kartu nama dan berkata jika orang itu menyuruhnya untuk datang ke sini. Ternyata pemilik kartu nama itu adalah Yongju. Setelah konsultasi, Sung Han melihat gambar anggurnya dan merobek gambar itu. Episode ke-6 pun selesai. Sekian dulu video dari Minbora. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Annyeong. Bye-bye.